Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bauksit adalah sumber alam untuk mendapatkan logam aluminium. Bauksit mengandung oksida aluminium 3 dan oksida besi 3. Untuk memisahkan kedua oksida tersebut, bauksit direaksikan dengan larutan NaOH panas. Untuk pertanyaan A, oksida apa yang larut dalam larutan NaOH panas? Tuliskan persamaan reaksi setara pelarutan oksida tersebut. Endapan yang terbentuk dari reaksi di atas dipisahkan dengan disaring dan ke dalam filtrat larutan basa tersebut dialirkan gas karbon dioksida sehingga terbentuk endapan berupa koloid berwarna putih. Endapan ini bersifat amfoter, dapat larut dalam larutan asam kuat, juga dalam larutan basa kuat tanpa menghasilkan produk gas. Untuk pertanyaan B, tuliskan rumus endapan koloid yang terbentuk dan tuliskan persamaan reaksi setara pelarutan endapan tersebut dalam asam kuat dan dalam basa kuat. Endapan koloid tersebut disaring dan dibakar pada suhu tinggi untuk mendapatkan oksida aluminium 3. Untuk pertanyaan C, tuliskan persamaan reaksi setara pembakaran endapan koloid tersebut. Oksida aluminium 3 dicampur dengan kriolit Na3AlF6 dan dilebur. Leburan ini dielektrolisis menggunakan elektroda grafit. Kriolit dapat dibuat dari natrium fluorida dan aluminium fluorida. Untuk pertanyaan D, tuliskan persamaan reaksi setara elektrolisis leburan oksida aluminium 3 yang terjadi di katoda dan juga di anoda. Apa peran kriolit pada proses tersebut dan tuliskan persamaan reaksi pembuatan kriolit. Hitung berapa ton bauksit yang diperlukan agar dihasilkan 1 ton aluminium dengan anggapan efisiensi proses 100% dan persen massa oksida aluminium 3 dalam bauksit adalah 90%. Soal ini membahas tentang materi kimia unsur, lebih tepatnya terkait salah satu cara mendapatkan unsur aluminium, yaitu dari mineral bauksit. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab untuk dibandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita bahas dua pertanyaan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan A dan juga pertanyaan B. Untuk pertanyaan A, kita diminta untuk menentukan oksida mana yang larut dalam NaOH panas dan bagaimana persamaan reaksinya. Seperti penjelasan pada soal, di mana dalam bauksit terdapat dua oksida, yaitu aluminium oksida 3 dan besi oksida 3. Di antara kedua oksida ini, oksida yang larut dalam larutan NaOH panas adalah oksida aluminium 3. Hal ini dikarenakan oksida aluminium 3 bersifat amfoter yang dapat bereaksi dengan asam atau basa dan dalam hal ini dapat bereaksi dengan NaOH sebagai spesies basa. Sedangkan oksida besi 3 cenderung bersifat basa lemah sehingga tidak bisa bereaksi dengan NaOH. Sebelum kita menentukan persamaan reaksinya, kita tentukan terlebih dahulu rumus molekul dari masing-masing oksida tersebut. Untuk senyawa oksida aluminium 3 dijelaskan dari namanya bahwa aluminium memiliki biloks 3 atau bermuatan plus 3. Sedangkan untuk oksigen, karena dalam bentuk oksidanya, maka oksigen tersebut bermuatan min 2. Dengan demikian, karena aluminiumnya bermuatan plus 3 sedangkan oksigennya bermuatan min 2, maka oksida aluminium 3 memiliki rumus molekul Al2O3. Untuk oksida besi 3 sama seperti oksida aluminium 3. Di mana dari namanya besi ini memiliki biloks plus 3 atau bermuatan plus 3, sedangkan oksigennya bermuatan min 2, sehingga menghasilkan rumus molekul Fe2O3. Lalu kita ke persamaan reaksi dengan larutan NaOH panas, yaitu Al2O3 ditambah dengan NaOH dan air menghasilkan senyawa kompleks NaAlOH 4 kali. Air dalam persamaan reaksi ini didapatkan dari larutan NaOH, di mana karena NaOH berupa larutan, maka NaOH tersebut dilarutkan dalam pelarut air. Kemudian karena persamaan reaksi ini belum setara, di mana Al pada reaktan berjumlah 2, sedangkan Al pada produk berjumlah 1, sehingga koefisien senyawa kompleksnya kita ubah menjadi 2. Karena koefisien senyawa kompleksnya diubah menjadi 2, maka pada produk terdapat 2 Na, sehingga koefisien NaOH kita ubah juga menjadi 2. Terakhir, untuk oksigen pada produk ada 8, sedangkan pada reaktan hanya ada 6, sehingga koefisien H2O kita tambah menjadi 3.
Dengan demikian, persamaan reaksi setaranya adalah Al2O3 ditambah 2 NaOH ditambah 3H2O menjadi 2 NaAlOH 4 kali. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan B. Pada pertanyaan ini, kita diminta menentukan rumus endapan koloid dan reaksi koloid dengan asam basa. Koloid didapatkan dari reaksi antara filtrat larutan basa dengan gas CO2. Sebelum kita membahas koloid yang terbentuk, mari kita kembali lagi ke awal, di mana bauksit mengandung Al2O3 dan juga Fe2O3. Saat direaksikan dengan NaOH panas, Fe2O3 tidak bereaksi dan tetap menjadi padatan. Saat padatan atau endapan dipisahkan seperti instruksi pada soal, artinya senyawa Fe2O3 yang tidak bereaksi dipisahkan dan menyisakan filtrat Al2O3 yang sudah bereaksi dengan NaOH menjadi larutan kompleks NaAlOH 4 kali. Lalu, filtrat yang berisi larutan NaAlOH 4 kali dialirkan gas CO2 sehingga bereaksi menghasilkan koloid AlOH 3 kali dengan persamaan reaksinya adalah NaAlOH 4 kali ditambah CO2 menghasilkan AlOH 3 kali ditambah NaHCO3. Reaksi ini sudah setara sehingga koefisiennya tidak perlu ada yang diubah lagi. Kemudian kita lanjut. Pada reaksi ini didapatkan AlOH 3 kali, di mana senyawa AlOH 3 kali bersifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan zat asam ataupun zat basa. Ketika direaksikan dengan asam akan menghasilkan H2O dan larutan aluminium halida. Seperti contohnya jika direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan senyawa aluminium klorida dan juga H2O. Sedangkan ketika direaksikan dengan basa akan menghasilkan senyawa kompleks aluminat. Di mana contohnya di sini, ketika direaksikan dengan basa akan menghasilkan senyawa kompleks natrium aluminat. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan C, di mana kita diminta menentukan persamaan reaksi pembakaran endapan koloid. Saat pembakaran koloid AlOH 3 diketahui pada soal terbentuk kembali oksida aluminium 3, sehingga persamaan reaksinya adalah AlOH 3 kali terurai menjadi Al2O3 dan juga H2O, di mana reaksi ini belum setara. Karena Al pada produk ada 2, sehingga pada reaktan kita ubah reaktan AlOH 3 menjadi 2. Terakhir, karena terdapat kelebihan oksigen pada reaktan, sehingga kita perlu mengubah koefisien H2O menjadi 3, sehingga reaksi akhirnya yaitu 2 AlOH 3 kali terurai menjadi Al2O3 dan juga 3 H2O. Kemudian kita ke pertanyaan D, yaitu menentukan persamaan reaksi di anoda dan katoda leburan Al2O3. Al2O3 dapat terionisasi menjadi Al3+ dan juga O2-. Pada katoda yang tereduksi adalah kation Al3+, karena Al2O3 berada dalam fasa leburan. Sehingga persamaan reaksi di katodanya adalah Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al. Sedangkan di anodanya, karena menggunakan elektroda grafit yang bersifat inert, maka yang teroksidasi di anoda adalah anion O2-. Sehingga persamaan reaksinya adalah O2- menjadi O2, di mana jumlah oksigennya belum setara, sehingga pada reaktan kita tambahkan menjadi 2 O2-. Lalu pada produk ditambah muatan 4 elektron agar muatan pada reaktan dan produknya setara, sehingga persamaan reaksi pada anodanya adalah 2 O2- menjadi O2 dan juga 4 elektron. Kemudian kita ke pertanyaan E, yaitu menentukan peran kriolit dalam proses elektrolisis dan bagaimana reaksi pembuatan kriolit. Peran kriolit yaitu menurunkan titik leleh Al2O3 sehingga Al2O3 lebih cepat meleleh dibandingkan keadaan normalnya. Semakin mudah Al2O3 meleleh, proses elektrolisisnya menjadi lebih efisien sehingga peran kriolit di sini sangat penting baik dari segi waktu maupun energi. Kemudian, kriolit dapat dibuat dengan mereaksikan NaF dengan AlF3, di mana karena persamaan reaksinya belum setara sehingga pada reaktan harus kita tambahkan 3 koefisien pada senyawa NaF. Sehingga persamaan reaksi setara dari pembuatan kriolit adalah 3 NaF ditambah AlF3 menjadi Na3AlF6. Lalu kita ke pertanyaan terakhir, yaitu menentukan massa dalam satuan ton bauksit yang diperlukan agar didapat 1 ton aluminium. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui berapa mol aluminium yang terbentuk. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu massanya, yaitu 1 ton. Nilai 1 ton sama dengan 1000 kg atau 1 juta gram. Lalu, aluminium memiliki nilai AR sebesar 27. Sehingga kita bisa mengubah massa aluminium menjadi mol aluminium dengan cara membagi massa dengan AR, yaitu 1 juta dibagi 27. Sehingga didapatkan mol aluminium yang terbentuk adalah 37.037,04 mol. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan reaksi pembentukan aluminium, yaitu Al2O3
menjadi 2Al3+, dan juga 3O2-, di mana karena perbandingan koefisien antara Al dengan Al2O3 adalah 2:1, maka mol Al2O3 yang dibutuhkan adalah setengah kalinya mol Al, yaitu 18.318,52 mol. Kemudian jumlah mol Al2O3 kita ubah menjadi massa Al2O3 dengan MR Al2O3 yaitu 102. Sehingga didapatkan massa Al2O3 dari perhitungan adalah 1.888.889,04 gram. Karena yang ditanyakan adalah massa bauksit dan dalam bauksit terdapat 90% Al2O3, maka untuk mendapatkan massa bauksit kita perlu mengalihkan massa Al2O3 dengan 100/90. Sehingga massa bauksit yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 ton aluminium adalah 2.098.765,6 gram atau sekitar 2,099 ton. Dengan demikian, kita telah berhasil menyelesaikan semua pertanyaan soal nomor 2. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.